Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Dulur-dulur, banyak sekali yang menanyakan tentang hari kelahiran atau hari weton ya. Nah, malam hari ini Mas Wahyu mengupas lagi ya tentang salah satu weton, yaitu untuk panjenengan yang lahir di hari Rabu Legi ya, untuk weton Rabu Legi. Nah, sebetulnya ini hanya merupakan sebuah gambaran ya dulur-dulur ya, merupakan sebuah gambaran yang mana tujuan kita mengetahui sifat, karakter, bahkan mungkin hoki di dalam usaha melalui weton atau melalui hari kelahiran, itu semata-mata hanyalah untuk agar kita itu senantiasa berhati-hati, agar kita senantiasa bisa menyadari bahwa setiap orang itu tidak bisa memiliki sifat atau karakter itu harus selalu sama dengan apa yang kita inginkan. Karena kita sadar, dengan kita mengetahui karakter daripada pribadi kita ya, dengan kita memahami melalui weton, melalui hari kelahiran, maka kita juga akan mampu memahami, maka kita juga akan mampu mengerti bahwa sifat dan karakter orang-orang di sekitar kita atau bahkan orang lain itu juga tidak bisa selalu sama dengan kita. Jadi lebih kita lebih mudah menerima segala perbedaan yang ada gitu. Jadi kita jadi orang itu akhirnya tidak egois. Oh iya ya, karena memang wetone saudaraku itu ini, jadi wajarlah kalau sifat atau karakternya begini. Jadi kita bisa mengimbangi. Nah, tidak malah membantah, tetapi kita bisa berjalan seiring, akhirnya bisa saling berdampingan ya. Nah, untuk dulur-dulur panjenengan yang kelahirannya Rabu Legi ya, yang mana Rabu ini posisinya itu ada di tengah-tengah, sedangkan Legi ya, Legi itu berada di timur ya. Kalau kita bicara tentang perwujudannya itu berwujud atau berunsur air ya. Jadi orang yang lahir di hari Rabu Legi, kalau kita bicara sifat atau secara karakternya itu lebih bisa dikatakan seperti anak kecil gitu ya. Jadi apa ya istilahnya, bukan manja yang bagaimana, bukan, tapi lebih ke kayak anak kecil. Kan ada nih kadang kalaupun misalkan mempunyai ide atau mempunyai sebuah pendapat ya, baik di dalam lingkungan keluarga, di lingkungan pertemanan, atau mungkin di lingkup pekerjaan, itu ide atau pendapatnya ini kadang dipandang sebelah mata, padahal idenya ini kadang juga ide-ide yang memang bagus juga, tapi kadang itu diremehkan gitu loh. Itu untuk orang-orang yang lahir di hari Rabu Legi. Kenapa? Ya tentunya karena itu tadi, karena pembawaan atau aura daripada kepribadiannya itu dianggapnya seperti anak kecil gitu. Jadi diremehkan akhirnya secara pendapat, ide, dan lain-lain. Nah, kalau kita bicara sifat karakternya, selain kayak anak kecil itu jatuhnya jadi lebih mudah berubah-ubah, tergantung apa yang dia senangi. Jadi sekarang lagi suka ini, terus nanti begitu ada penggantinya
dia akan suka terhadap yang lain. Nah, tetapi kalau kita bicara kelebihan sifat atau karakter Rabu Legi ini, orangnya ini mudah sekali bergaul, temannya banyak ya. Ya intinya pinter lah cari teman, cari kawan. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang keuangan, Rabu Legi ini juga bukan orang yang boros ya, pinter ya. Karena balik lagi, karena mempunyai karakter seperti anak kecil itu tadi, sehingga apa yang dia punya itu akan dia pertahankan. Selagi belum ada gantinya ya, akan dia pertahankan. Nah, bukan pelit ya, istilahnya weku atau punyaku ya punyaku, punyamu ya punyamu. Tapi ketika dia sudah ada penggantinya ya dia akan bahasanya itu loman ya, atau nggak pelit, intinya nggak pelit. Tapi kalau belum ada penggantinya ya bisa dikatakan pelit juga gitu loh. Karena dia akan mempertahankan sesuatu yang memang dia senangi. Ya, jadi dia tidak boros, tetapi dia pinter mempertahankan apa yang dia punya. Kalau kita bicara tentang kelemahan orang yang lahir di hari Rabu Legi ini ya, kelemahan secara fisik. Rabu Legi itu kelemahan fisiknya itu ada di kepala ya, bagian depan, sama di punggung belakang ya. Jadi kelemahan ini merupakan apa ya, kan kadang ada orang ya kayak suka pusing ya, atau mungkin lebih condong mana yang lemah lah, istilahnya begitu. Nah, ini untuk Rabu Legi ini yang mudah sekali kalau rentan sakit, istilahnya mudah ada keluhan itu ada di kepala ya, bagian depan sini, sama di punggung. Punggung itu termasuk meliputi pinggul ya, atau boyok juga ya. Jadi istilahnya area punggung ini pokoknya ya, dari bawah sampai atas dan sampai kepala bagian depan ya. Nah, itu kalau kelemahan fisik, bukan berarti punya penyakit, itu bukan ya, maksudnya yang lebih sering terjadi keluhan secara fisik itu, atau kalau kata orang Jawa itu ringkihe rogo. Nah, ringkihnya raga itu ada di sana. Nah, lalu kalau kita bicara tentang warna ya, warna yang paling disukai dari sekian banyak warna ini, kalau orang yang lahir di hari Rabu Legi ini, entah kenapa tanpa disadari itu, dia akan suka dengan warna putih. Biarpun warna yang lain mungkin ada yang jauh lebih disukai, tetapi warna putih ini seperti ada aura tersendiri gitu. Jadi kalau pakai baju warna putih misalkan, itu jadi lebih bersinar saja dibandingkan dengan warna-warna yang lain, karena mengandung unsur hoki juga warna itu. Nah, bicara tentang hoki ini, dulur-dulur, untuk yang jenengan yang lahir di hari Rabu Legi, karena unsurnya adalah air ya, jadi jenengan ini cocok kalau misalkan kerja atau punya usaha itu di bidang yang ada hubungannya dengan air. Yang ada hubungannya dengan air. Ya. Bisa mungkin jualan makanan tetapi yang ada unsur airnya. Misalkan jualan es, atau mungkin jualan bakso mungkin, karena ada kuah. Intinya menggunakan unsur air di dalam usahanya atau di dalam pekerjaannya. Atau bisa juga usaha di bidang perikanan misalkan, ya perikanan. Nah, intinya yang berhubungan dengan air. Nah, atau bisa juga mungkin usaha isi ulang air mineral misalkan, air galon dan lain sebagainya ya. Jadi
itu yang cocok untuk Rebo Legi. Nah, bukan berarti usaha-usaha yang di luar itu tidak akan bisa berhasil, bukan ya. Jadi jangan terpatok juga di sini, tetapi alangkah baiknya kalau kita mampu menjalankan yang sesuai dengan unsur yang ada di pribadi kita. Tapi kembali lagi ini berhubungan erat dengan kepercayaan, dengan keyakinan. Kalau misalkan kita tidak percaya, tidak yakin, ya jangan. Ya, semua itu tergantung dari mindset, dari pola pikir kita sendiri. Ya, jadi misalkan, saya lebih, biarpun Rebo Legi saya lebih senang kalau saya jualan baju misalkan, monggo-monggo saja. Kalau memang panjenengan merasa percaya diri, merasa yakin, dan panjenengan jalankan, intinya menjalankan setiap pekerjaan atau usaha itu dengan baik, dengan manajemen yang benar, ya insya Allah semuanya bisa berhasil. Yang penting tekun, ulet, dan yakin bahwa Yang Maha Kuasa juga akan meridhoi, akan memberikan jalan yang baik. Nah, tapi kalau ini sesuai dengan pemahaman yang dipelajari Mas Wahyu ya, sebagai penganut kejawen ya, sebagai pemaham kejawen, tentunya kita berusaha menyelaraskan semua itu yang berhubungan dengan unsur di dalam kehidupan kita. Karena unsur kehidupan kita itu kan cuma 4. Ada unsur air, unsur tanah, unsur api, dan unsur udara. Nah, berdasarkan hari lahir atau weton itu kita pasti ada salah satu dari 4 unsur ini, yang mana 4 unsur yang ada di pribadi kita itu juga ada di alam semesta, jadi saling berkaitan. Sehingga kalau itu dihubungkan dalam ketika kita mencari sebuah rezeki ya, atau kebutuhan hidup, ya tentu sangat realistis sekali, sangat berhubungan sekali gitu loh ya. Nah, mungkin ini yang sedikit bisa Mas Wahyu sampaikan tentang sifat karakter untuk dulur-dulur yang lahir di hari Rebo Legi. Kalau ada kurang lebihnya atau mungkin tidak sesuai dengan panjenengan ya, Mas Wahyu mohon maaf. Sekali lagi, tujuan kita di sini adalah sama-sama belajar. Jadi apa yang Mas Wahyu sampaikan ini bukan doktrin, apa yang Mas Wahyu sampaikan ini bukanlah sebuah ajaran yang harus jenengan anut atau jenengan percaya, bukan. Tapi ini adalah bagian atau salah satu faktor dari perjalanan hidup kita. Jadi kalau panjenengan merasa nyaman, panjenengan merasa oh ini perlu dipelajari karena bermanfaat, ya monggo. Tetapi kalau tidak usah. Jadi kita tidak untuk saling menghujat, tidak untuk saling merasa pinter atau paling merasa benar sendiri, tidak. Terima kasih untuk dulur-dulur semua. Sehat selalu, bahagia selalu untuk panjenengan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.